Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini, lebih tepatnya kami akan memberikan somasi kepada Polres Wakatobi, dalam hal ini Kasat Reskrim yang ada di Polres Wakatobi, yang kami nilai tidak becus menjalankan apa yang menjadi tugasnya, apa yang dititipkan negara padanya untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di daerah yang dipimpinnya. Terjadi ketidaktentraman para masyarakat, terjadi ketidaknyamanan dan terjadi ketakutan besar masyarakat yang ada di Wakatobi oleh karena adanya kejahatan dari salah satu kelompok yang dilakukan secara berantai untuk menakut-nakuti, untuk melukai, bahkan untuk merenggut nyawa seseorang. Sebenarnya kalau kita melihat dari seluruh rangkaian peristiwa kejahatan ini berlangsung, dari 2 minggu yang lalu sudah ada peristiwa penikaman, sudah ada peristiwa kekacauan, sudah ada pelanggaran terhadap kejahatan. Loh, tapi Polres Wakatobi dalam hal ini Kasat Reskrim seolah tidak mau tahu, seolah tidak memberikan adanya suatu kepastian hukum untuk masyarakat bahwa kalian tidak perlu takut, ada kami yang akan menjaga ketertiban, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Tapi tidak pernah satupun ada statement, tidak pernah ada satupun langkah yang dilakukan oleh Polres Wakatobi untuk setidak-tidaknya meminimalisir supaya tidak terjadi kembali, supaya tidak terulang kembali kejahatan yang sama. Pernah satu forum dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat Reskrim yang ada di Wakatobi. Ada beberapa teman yang bertanya, saya juga termasuk yang bertanya mengenai bagaimana mengatasi kejahatan ini. Secara santai, Kasat menjawab, ini kita sudah atasi, ini kita sudah siasati. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau sudah diatasi, kalau sudah disiasati, maka seharusnya sudah tidak akan terjadi suatu proses kejahatan yang berulang. Hari ini terjadi lagi kembali. Dari 2 minggu yang lalu, peristiwa itu seakan-akan terjadi terus tiap hari. Dan modusnya itu sama. Orang yang seolah menjadi pembegal, tidak mereka pilih, tidak mereka pandang bulu. Mau orang tua, mau ibu-ibu, mau adik-adik, mau anak-anak sekalipun. Mereka tidak membeda-bedakan. Sepanjang itu kemudian melewati jalur yang katakan mereka sudah beroperasi di situ, maka mereka memberhentikan dan mengancam, memberikan pukulan, dan pada akhirnya mereka juga pada akhirnya membunuh. Kemarin Pak Kasat, saya masih ingat, karena masih belum lama kami melakukan satu dialog. Beliau bilang penyebabnya adalah karena adanya miras. Orang sebelum ke acara joget miras dulu, setelah di acara joget lalu bikin keributan, bikin keonaran. Kalau kemarin itu diberikan waktu untuk saling tanggap menanggapi, untuk saling mendiskusi, tentu saja masih ada solusi yang kemudian ingin kami sampaikan. Kaitannya dengan pemerintah daerah juga harus adalah kerjasama yang baik. Ini kan menjadi tugas dan kewajiban Anda sebagai pemerintah daerah, sebagai pimpinan di Polres, untuk menyelesaikan konflik-konflik yang seperti ini. Tidak saja kita melulu politik 2024. Wakatobi tidak hanya sekedar politik 2024. Yang lebih pasti dan lebih baik bahwa kita harus menjamin keselamatan, menjamin ketentraman seluruh masyarakatnya. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah dan Polres Wakatobi dalam ini Kasat Reskrim harus memberikan suatu upaya dan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini kejahatan dan masyarakat sudah pada takut semua. Jangan sampai orang sudah takut bahkan biar mencari untuk nafkah istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Orang jangan sampai takut. Nah, berdasarkan apa yang menjadi kajian dari Polres Wakatobi, saya juga sepakat bahwa ada miras. Betul bahwa memang kan orang mabuk, kan orang miras, maka terjadi mabuk dan mereka menciptakan suatu keonaran. Saya heran bahwa kalau kita tidak kemudian melegalkan miras, kenapa tidak kita ganti penghasilan masyarakat yang menjual miras itu, berikan modal
untuk melanjutkan kehidupan mereka di desa. Wong bupati saja dalam satu desa memberikan SK kepada 60 orang. Itu bisa. SK diberikan 60 orang itu tidak berbanding lurus. Kalaupun pemerintah daerah dan Polres serta seluruh jajaran yang ada, seluruh stakeholder yang ada ini sadar bahwa kalau kita bisa bicara bahkan Wakatobi tidak hanya sekedar politik, tapi juga harus bicara tentang ketentraman dan kedamaian. Maka kalau bicara miras, dalam setiap desa yang ada, yang tersebar di seluruh Wakatobi ini, ya kita spesifik Wangi-Wangi dan Wangi Selatan lah. Dalam satu desa itu setidak-tidaknya dua, katakan kita rata-ratakan dua penjual miras dalam satu desa. Makanya ada 2 SK. Maka kalau kita melihat adanya SK yang dikeluarkan dari tahap pertama bupati kemarin memberikan SK kepada masyarakat itu ada 16 orang pertama. Kedua 60 orang per desa. Kenapa pemerintah daerah hanya mau memberikan SK kepada yang 60 orang dan 16 orang ketimbang memberikan pertimbangan kepada masyarakat bahwa hanya 2 orang, hanya 2 SK dan mereka ini diberikan penyertaan modal. Sama aja harganya sebenarnya. Bahkan lebih banyak yang 60 orang. Kabarnya ada 2 juta per kepala yang 60 orang itu. Kenapa tidak kemudian kita berpikir bahwa ayolah kita berikan SK, kita berikan mereka ini modal. 2 juta aja enggak banyak-banyak, Bos. Itu kecuali kita punya pemahaman, kita punya kesadaran. SK yang sudah enggak apa-apa, jalan aja. Tapi itu tidak menjamin bahwa adanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ini loh yang lebih penting ini. Pemerintah daerah dan Polres Wakatobi hanya cukup merelakan 2 SK saja. 60 orang itu terlalu banyak dan itu disanggupi. 16 orang itu banyak dan disanggupi. 2 orang tidak bisa. Itu pemerintah daerah berpikir gimana itu. Maka kalau orang yang menjual miras ini diberikan penyertaan modal, ini kan saya sudah pernah bermediasi dengan orang yang menjual miras. Mereka sudah jadikan ini sebagai penghasilan tetap mereka. Karena mereka tidak punya modal, mereka tidak punya usaha yang lain. Kalau ada usaha yang lain, bisa mereka beralih, mereka bahkan dengan ikhlas untuk beralih dari menjual miras ke menjual yang lain. Itu bisa terjadi hanya jika pemerintah daerah mampu untuk mengakomodir kepentingan mereka. Berikan mereka SK 2 orang per desa saja. Saya yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa 60 orang itu dan 2 juta per orang itu disanggupi dan untuk 2 orang mengatasi miras saja ini, padahal ini menyangkut jangka panjang, ini menyangkut tentang generasi masa depan Kabupaten Wakatobi. Ini menyangkut tentang bagaimana kemudian supaya ketertiban dan ketentraman itu tidaklah supaya tercipta. Tapi tidak ada yang berani untuk, karena apa yang saya sampaikan, semuanya bergantung pada hitung-hitung dan kali-kali politik. Tidak ada keuntungannya untuk memberikan 2 SK kepada penjual miras. Nah, maka berlaku apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di Wakatobi ini tidak hanya sekedar kita bicara politik. Yang lebih penting itu adalah kita bicara tentang ketentraman dan kedamaian. Maka saya pikir clear ya, kalau kita bicara soal miras, kita bicara soal bagaimana kemudian harusnya pemerintah daerah memberikan jaminan hidup kepada yang penjual miras ini supaya tidak terjadi lagi kejahatan. Maka ya, karena saya juga sepakat bahwa semua ini berakar dari ya mabuk. Mereka pengangguran, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Maka mereka mengekspresikan dirinya dalam bentuk kekacauan, dalam bentuk anarkis, dalam bentuk keonaran. Karena apa? Mereka tidak diberikan jaminan kebahagiaan oleh pemerintah daerah. Ya, sekali lagi, kalau mari kita atasi ini, saya minta dengan sangat hormat kepada Polres Wakatobi dalam hal ini Kasat Reskrim untuk berkomunikasi dengan unsur pemerintah daerah. Bicarakan apa solusinya, bicarakan apa yang harus apa yang menjadi langkah kita ke depan. Supaya masyarakat kita tidak takut, supaya tidak ada kejahatan, supaya kita tentram, supaya kita damai, supaya kita tertib.
Dengan begitu mungkin itu yang akan membangun Wakatobi kita ke depan. Anak-anak mudanya juga tidak lebih mementingkan acara joget daripada berwirausaha. Maka solusi yang kami tawarkan tadi, Polres Wakatobi dalam ini Kasat Reskrim, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk berbicara mengenai miras. Ayo kita pangkas miras ini. Kita tidak kemudian akan mencabut dalam satu kaligus miras ini, tapi kita ganti, kita berikan mereka modal, kita hidupi mereka. Sama 60 orang itu terlalu banyak tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.